Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan Jumat Agung. Hari di mana karya keselamatan dikerjakan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kita semua menyadari betapa pentingnya ibadah kita pagi ini. Amin. Sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk mengingat, mengakui, dan mensyukuri kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah mati bersama-sama dengan Yesus untuk menikmati kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kematiannya adalah jawaban bagi setiap masalah dosa kita. Dan kebangkitannya adalah pengharapan untuk kita menikmati hidup dalam kemuliaan. Amin. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu, ibadah ini sangat penting. Sebagai misi kita, sebagai kesaksian kita kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak orang yang butuh diselamatkan. Amin. Banyak orang yang harus menerima berita sukacita ini bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah memikul dosa-dosa dunia. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Bapak Ibu, dunia tersesat. Dunia terhilang. Mereka berusaha mencari jalan kepada Allah melalui kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah berhasil. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus Kristus yang tersalibkan itu. Amin. Mari kita menikmati ibadah ini dan menjalaninya dengan syukur, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Sebab dalam ibadah ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari pada kesempatan ini kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus itu disalib untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Disalib untuk memberikan kehidupan yang kekal. Saya akan berkhotbah dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dan kita akan melihat di Yohanes pasal 19, tetapi untuk mengawali khotbah ini mari kita membaca satu bagian di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. Disalibkan untuk menyelamatkan. Mari kita baca bersama-sama. Satu ayat saja. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berbicara tentang Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika dilihat dari sisi kita manusia, maka hari itu bukanlah hari yang menyenangkan. Hari itu bukanlah hari yang menggembirakan. Jumat Agung adalah hari yang sangat menyedihkan, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena pada hari itu, Yesus, Sang Anak Allah yang tidak berdosa, disalibkan seperti orang berdosa. Itu sungguh sangat menakutkan Bapak Ibu. Dia Sang Guru Agung. Dia Sang Pemimpin Rohani yang melayani dengan penuh kasih, yang mencuci kaki murid-muridnya. Dia Sang Penyembuh, Dia Sang Mesias, Dia dibunuh dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita itu adalah hari yang sangat menakutkan, tetapi sungguh sangat luar biasa. Justru di balik penderitaan Yesus, justru di balik kengerian yang sangat luar biasa itu, kita menemukan terang kasih karunia Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin.
Di salib itu kita menemukan keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah paradoks dari salib. Salib itu berbicara tentang kematian satu pribadi. Itulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, Mesias. Ya, kematiannya telah membawa keselamatan bagi banyak orang. Kematiannya telah memberikan kehidupan bagi banyak orang. Mari pada kesempatan bagi hari ini, kita akan mempelajari 3 hal yang sangat penting. Atau kita merenungkan kembali ketiga hal ini. Apa yang dinyatakan salib kepada kita. Bapak Ibu, salib itu menyatakan kepada kita siapakah diri kita yang sebenarnya. Amin. Di salib itu kita menemukan siapa kita yang sebenarnya. Kita orang-orang berdosa yang patut dimurkai. Amin. Yang tidak punya pengharapan. Dan di salib itu kita melihat siapa Yesus dan apa yang telah dilakukannya. Dialah Mesias, dialah Tuhan, dialah Juru Selamat yang telah memikul dosa seluruh isi dunia di dalam tubuhnya. Amin. Dan hanya oleh Yesus saja kita semua dapat diselamatkan. Dan salib itu saudara menuntut respon. Ya, itu pelajaran yang ketiga. Salib itu menuntut respon. Ya, kita harus merespon kasihnya yang sangat besar itu. Kasih yang dinyatakan dengan pengorbanan. Mari kita akan melihat ketiga hal ini. Supaya kita sungguh-sungguh disegarkan kembali. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh beriman, percaya, ya, berpegang kepada salib itu. Seperti pujian pria Ibrahim tadi. Kita harus merespon dia dengan kasih. Merespon dia dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadanya. Mari Bapak Ibu kita melihat ketiga hal ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa salib itu menyatakan betapa beratnya dosa manusia. Amin. Ya, lihat kita membaca tadi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu, dosa itu bicara tentang pemberontakan kepada Allah. Ini bukan masalah yang sepele. Ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat berat. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dosa itu bukan masalah yang sepele, itu berbicara tentang kejahatan kita Bapak Ibu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dosa itu mengundang kematian. Dosa itu membawa murka Allah atas kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan sekali-kali memandang sepele dosa. Amin. Dosa itu pemberontakan kepada Tuhan. Dosa itu kejahatan yang sangat besar. Banyak orang yang berpikir bahwa dosa itu adalah masalah kecil, masalah sepele, kesalahan kecil. Sekedar kekeliruan yang dapat ditoleransi. Tidak Bapak Ibu. Salib mengungkapkan realitas sesungguhnya tentang dosa. Sekali lagi dosa bukan masalah kekilafan semata. Ini pemberontakan yang aktif terhadap Allah yang kudus. Ini kejahatan yang besar. Dosa itu membawa maut. Dosa mengundang murka Allah atas kehidupan manusia. Ingat Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa adalah maut. Dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan moral atau memperbaiki diri. Tidak. Jika dosa bisa diselesaikan dengan perbaikan moral, maka salib tidak pernah dibutuhkan. Yesus tidak harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, fakta atau realita bahwa Yesus harus mati dengan cara yang sangat kejam. Dengan cara yang sangat mengerikan, itu membuktikan kepada kita betapa seriusnya dosa itu. Betapa beratnya dosa itu. Jangan berpikir, enggak apa-apa, bohong-bohong dikit. Bohong putih demi kebaikan, bohong itu pemberontakan terhadap Allah yang kudus. Amin Bapak Ibu. Enggak apa-apa, marah-marah dikit, ya, nyimpan dendam.
nyimpan iri, nyimpan dengki. Hati-hati, saudara kalau marah, ya marah itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu sama dengan pembunuhan. Kalau saudara menyimpan iri, dengki, saudara tidak mau mengampuni, itu bukan masalah yang bisa ditoleransi. Maklum salahnya dia besar. Tidak, itu pemberontakan kepada Allah. Karena Tuhan mengatakan buang segala kejahatan, buang segala keinginan daging. Amin. Jangan meremehkan tindakan tidak mengasihi orang-orang yang membutuhkan, tidak menyayangi saudara-saudara seiman kita. Jangan meremehkan, jangan anggap itu sepele Bapak Ibu. Itu pemberontakan kepada Allah, itu kejahatan yang sangat besar. Suami-suami, jangan tidak mengasihi istrimu. Amin. Loh kok pria-pria tegang? Jangan tidak hidup bijaksana dengan istrimu. Jangan memimpin dengan mendominasi. Itu pemberontakan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan berdosa dengan melakukan kejahatan. Istri-istri, jangan tidak tunduk sama suamimu. Amin. Jangan anggap itu sepele, enggak apa-apa. Memang dia begitu, enggak pantas dihormati. Hati-hati. Alkitab mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya sekalipun suaminya itu menyimpang dari kebenaran. Itu pemberontakan. Amin. Anak-anak jangan tidak menghormati orang tua. Orang tua jangan tidak mendidik anak-anakmu dalam kebenaran, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan kita anggap sepele dosa. Itu pemberontakan. Itu kejahatan yang besar. Enggak apa-apa, tidak kebaktian. Oh hati-hati Bapak Ibu. Enggak apa-apa, enggak pelayanan. Banyak orang yang bermain-main dengan dosa. Meninggalkan iman hanya karena alasan-alasan duniawi. Tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, salib itu mengungkapkan betapa beratnya dosa itu. Salib itu mengungkapkan bahwa dosa bukan sekedar masalah sederhana, dosa itu pemberontakan kepada Allah. Dosa itu kejahatan yang sangat besar. Dosa membawa maut, dosa mengundang murka Allah yang adil. Mari di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, kita baca ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mari kita semua sungguh-sungguh menyadari, amin. Jangan bermain-main dengan dosa. Salib menjadi cermin yang memperlihatkan wajah sejati dosa. Sekali lagi, itulah pemberontakan, itulah egoisme, itulah kejahatan manusia yang mendatangkan murka Allah yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu, salib itu membuka mata kita akan akibat dosa. Ya, akibat dosa itu bukan sekedar rasa bersalah aja, nggak enak hati ya, aku nggak enak, aku udah menyakiti istri, nggak enak, aku sudah tidak menghormati suamiku lagi, nggak enak, aku nggak sopan sama orang tua, nggak enak, aku menelantarkan anak-anakku, nggak enak, aku nggak mengasihi saudaraku, nggak membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak Bapak Ibu, akibat dosa tidak sekedar adanya rasa bersalah dalam diri kita, tetapi dosa telah menyebabkan kita terpisah dari Allah sumber kehidupan itu. Amin. Ini kengerian Bapak Ibu. Ya beberapa minggu ini kita telah belajar tentang jalan salib, kita belajar ya tentang kematian Kristus untuk dosa-dosa kita. Dosa itu membuat kita terpisah secara total dari Allah. Ingat ketika Yesus disalib, dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan betapa dalamnya penderitaan rohani yang harus Yesus pikul di atas kayu salib. Yang dia tanggung karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya menanggung penderitaan secara fisik. Tidak
Tidak hanya secara jasmani, tetapi dia menanggung akibat secara rohani. Itulah keterpisahan dari Allah. Ini penghukuman rohani yang seharusnya saudara dan saya pikul. Tetapi Yesus telah memikulnya. Bapak Ibu, bagi Yesus adalah sangat menakutkan mengalami keterpisahan dari Bapaknya. Bapak Ibu tidak takut berpisah dari Tuhan? Jangan kita sampai terpisah dari Tuhan. Amin. Amin. Itu kengerian, itu hidup dalam kegelapan, itu hidup dalam kekosongan. Tidak ada harapan. Seperti kata Paulus, banyak orang yang hidup di dunia ini tanpa Allah, tanpa pengharapan. Karena tidak memiliki Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ini ngeri, ya. Ini dampak dosa yang sangat besar. Dosa telah menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, satu-satunya sumber kehidupan yang kekal. Makanya Yesaya juga mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah itu adalah dosa. Ini dampak yang sangat besar. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dan tanpa pengampunan Bapak Ibu, kita semua binasa untuk selama-lamanya. Kemudian lagi, salib itu menunjukkan tidak ada dosa yang ringan di hadapan Allah. Kita manusia seringkali mengkotak-kotakkan dosa kecil, dosa besar. Dosa putih, dosa hitam. Ya, dosa ringan, dosa berat. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang namanya dosa ringan. Semua dosa harus ditebus melalui salib Kristus Yesus. Amin. Semua dosa, kesalahan yang kita anggap kecil sekalipun, itu membutuhkan salib untuk ditebus. Semuanya sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Baik dosa, tidak tahu bagaimana kita mendefinisikan dosa besar. Apakah itu pembunuhan, apakah itu perzinahan, atau dosa apapun juga. Maupun dosa kecil seperti bohong-bohong putih. Halo Papa ada, Papa sedang keluar rumah, padahal lagi makan saudara. Kenapa? Takut ditagih hutang. Ya, udah. Gak usah ke gereja minggu ini, minggu depan aja, kayaknya kecil. Tidak saudara, semuanya menuntut bayaran harga yang sangat mahal. Itulah darah Yesus Kristus. Kalau dosa-dosa itu tidak diselesaikan, tidak disucikan oleh darah Yesus, semua kita mati binasa Bapak Ibu. Inilah sebabnya kenapa salib harus membuat kita rendah hati. Gak boleh ada yang sombong Bapak Ibu. Semua kita sama di hadapan salib. Semua kita pendosa. Semua kita butuh juru selamat. Jangan lihat lu dosanya besar, lu gak bisa melayani. Kamu gak layak, aku yang layak. Di hadapan salib semua kita sama. Amin Bapak Ibu. Saya sama buruknya dengan penjahat yang ada di luar sana. Bagaimana saya bisa menghakimi Bapak Ibu Saudara tidak layak? Karena Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa. Amin. Rendah hati Bapak Ibu. Ya jangan ada klaster-klaster di gereja ini, jangan ada blok-blok di gereja ini. Oh ini blok kudus ini. Yang lain blok kudis begitu. Oh ini level A, ini level B, level C. Semua sama. Di hadapan salib kita semua patut binasa. Hanya oleh anugerah saja kita telah diselamatkan. Amin. Ingat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun di antara kita, semua kita telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita yang datang kepada Yesus, yang dipilihnya, yang dipanggilnya, yang diselamatkannya, semua kita sekarang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Semua kita anak-anak Allah, semua kita berhak melayani Tuhan, bahkan wajib melayani Tuhan. Kita mengasihi bukan karena
kita ingin mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan pertama-tama sudah mengasihi kita, dan itu seharusnya mendorong kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin Bapak Ibu, ini penting. Mari renungkan dengan jujur pagi hari ini. Sudahkah kita mengakui dosa kita setulus-tulusnya, entahkah itu yang saudara anggap besar ataupun kecil, tanpa salib Yesus, semua kita mati binasa. Amin. Jangan sekali-kali remehkan dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semuanya menuntut darah Yesus. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin melihat Yesus disalib lagi? Jangan remehkan. Mari kita bersyukur kalau kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita sadar akan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, mari kita bertobat. Salib Yesus, Jumat Agung adalah undangan untuk kita bertobat. Bapak Ibu, bertobat bukan sekedar menyesal, tetapi berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kejahatan kita, untuk kita hidup taat kepada firman, untuk kita hidup melayani Tuhan, untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Salib itu mengungkapkan siapa kita, betapa besarnya, betapa beratnya dosa kita. Jangan meremehkan dosa, tapi mari kita bertobat. Karena dosa telah menuntun kita kepada penghukuman yang kekal dan membuat Yesus harus mati untuk menyelesaikan masalah-masalah dosa kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, salib itu menyatakan kasih Allah yang tidak terbandingkan. Kasih Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih manapun juga. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Nya. Bapak Ibu merasa dikasih oleh Tuhan? Amin. Ini realita yang sangat-sangat indah, sangat luar biasa. Kasih-Nya tidak dapat dibandingkan dengan kasih manapun juga. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16 lagi. Karena begitu besar, kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita untuk memahami betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu ya. Karena kasih itu pertama-tama dibuktikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Siapapun kita. Kita telah menikmati kasih yang besar itu. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Dan anaknya itu telah mati untuk memikul dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dapat diselamatkan oleh anugerah dan iman saja. Ini kasih yang besar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Wow, kasih yang tidak terbandingkan. Bapak Ibu, dunia ini ya penuh dengan janji-janji kosong tentang kasih. Tetapi kasih Allah itu nyata di dalam pengorbanan. Amin. Bukan sekedar perkataan. Manusia suka mengatakan kata-kata manis, kasihan ya kamu, nanti ya aku bantu. Banyak kata-kata indah Bapak Ibu kita bisa ucapkan, tetapi sedikit tindakan yang nyata. Sedikit perbuatan yang nyata. Berbeda dengan kasih Allah disalib. Allah tidak hanya sekedar berbicara tentang kasih-Nya kepada kita, tetapi Dia telah mendemonstrasikan kasih itu dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Yesus telah mendemonstrasikan kasih itu ketika Dia memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib itu. Bapak Ibu,
Kasih Allah itu bukan kasih yang menunggu orang lain menjadi baik. Tetapi dia mati ketika kita masih berdosa. Amin. Kalau manusia, kamu baik dulu, baru aku bisa baik sama kamu. Halo? Apakah kita mau nunggu orang lain jadi baik baru kita bisa mengasihi dia? Halo? Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Coba Roma 5 ayat yang ke-8 ditampilkan. Roma 5 ayat yang ke-8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, sanggupkah kita terbuka tangan kita untuk orang-orang yang masih menyakiti hati kita? Yang kalau saudara mengatakan, melihat aja udah sepet aku. Melihat aja udah mual. Bisakah saudara mendoakan mereka? Menyambut tangannya. Memeluk ketika mereka bertobat. Mengharapkan yang terbaik dari hidup mereka. Amin. Yesus sudah melakukan itu untuk kita Bapak Ibu. Jangan seperti perumpamaan orang yang berhutang banyak itu setelah dibebaskan hutangnya, dia enggak mau membebaskan hutang orang lain yang kecil sekali. Mari kita yang telah dibebaskan dari hutang dosa, kita juga membebaskan hutang dosa orang lain dalam kehidupan kita. Ampuni sekalipun mereka belum menunjukkan perubahan. Tuh yang amin cuman kaum pria. Amin. Ampuni sebelum mereka menunjukkan perbuatan baik. Ampuni. Tuhan selalu ampuni. Saya mau seperti Om Yunus. Ayo. Dan lupakan yang sudah. Lupalah sudah saudara. Kalau Tuhan gak melupakan dosa kita, habislah kita ini. Dan takkan lagu Tuhan selalu ampuni. Saudara, kalau saya nggak mengampuni saudara, nggak bisa saya sebebas ini. Kalau saudara nggak mengampuni saya, saudara nggak bisa sebebas ini untuk mendengarkan saya. Amin. Apa Pak Doni dhisik koyo ngono uripe ha, gak mari-mari saudara ya. Halo? Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Allah. Ya, kasih kita kepada sesama seperti Dia sudah mengasihi kita. Amin. Dia mati bagi kita, menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Mari, salib adalah bukti nyata dari kasih Allah. Ya, kasih Allah tidak tergantung pada layaknya kita, tetapi kasih Allah tergantung kepada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tetapi karena kebaikan dan kasih-Nya yang besar kepada kita melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kasih Allah itu sifatnya pribadi dan bersifat mengorbankan diri. Kasih Allah itu bukan ditujukan kepada konsep abstrak dunia ini, tetapi kasih Allah itu ditunjukkan kepada manusia, ditunjukkan kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan Doni Herianto, kan begitu. Sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siap, supaya Doni Herianto yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dia mengasihi saudara secara pribadi, masing-masing dikenal oleh Tuhan. Yesus hafal nama saudara-saudara. Maafkan saya kalau saya tidak hafal nama saudara. Saya ada masalah dengan ingatan nama saudara. Jadi kalau saya lupa, agak-agak bingung sebutkan, oh saya Stephen. Jadi saya ingat saudara ya. Amin. Saudara mengingat saya kan gampang ya, cuma satu orang di depan. Saya mengingat saudara setengah mati saudara. Tapi enggak kalau kita sering ketemu, makanya sering-sering datang ke rumah. Oh ngerepoti katanya. Tapi jangan kaget kalau saya tidak ada di rumah ya. Saya juga akan sering-sering datang ke rumah Bapak Ibu Saudara.
Supaya kalau sering ngomong, sering nyebut nama itu ingat. Tapi Yesus tidak pernah lupa nama kita masing-masing. Kasihnya itu pribadi Bapak Ibu. Dia telah menuliskan nama kita di telapak tangannya. Amin. Ini pribadi dan sifatnya mengorbankan diri. Yesus tidak mementingkan kenyamanannya sendiri. Dia rela mengosongkan dirinya, menambahkan kepada kealahannya kemanusiaan. Dia rela menderita, dia rela disiksa, dia rela ditinggalkan oleh Allah. Eli, Eli lama sabatani. Karena memikul dosa-dosa kita demi menyelamatkan kita. Ini kasih yang pribadi, ini kasih yang berkorban. Bapak Ibu menikmati pengorbanan Yesus untuk saudara. Amin. Mari kita menghargai itu, mensyukuri itu. Ya Yohanes 15 ayat yang ke-13 menulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, tidak ada yang lebih mengasihi kita sebesar kasih Yesus kepada kita. Amin. Makanya jangan tinggalkan Yesus demi si A, si B, si C. Demi harta, demi pangkat, demi kedudukan. Saudara enggak sekedar melakukan kekhilafan, saudara memberontak kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Amin. Itu kejahatan saudara. Mari kita berpegang kepada salib itu. Kristus tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi dia menyerahkan hidupnya sebagai bukti kasihnya kepada kita. Kemudian salib itu membuktikan bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Amin. Semua dapat diselamatkan. Kata Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Kata Rasul Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar Bapak Ibu, yang tidak dapat diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dilupakan oleh Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk dijangkau oleh kasih Allah. Makanya miliki pengharapan untuk setiap orang. Mungkin sekarang ada orang-orang terdekatmu yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mungkin saudara pandang sudah terhilang, tapi kasih Tuhan sanggup menyelamatkan dia. Amin. Harapkan yang terbaik untuk orang-orang yang saudara pandang sudah begitu jahat, sudah begitu buruk, sudah begitu jelek. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Hei istri-istri, harapkan yang terbaik untuk suamimu. Sekalipun mungkin sekarang engkau merasa kecewa dengan dirinya. Amin. Tuh, kalau sudah ngomong gitu kok sepi banget ya. Kayaknya ada masalah serius deh. Hei suami-suami, harapkan yang terbaik pada istrimu. Sekalipun maaf cerewetnya kayak radio rusak. Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Ya, mau makan enak dikit aja udah nggak boleh. Udah mau nyuap makanan, stop. Tapi kasih harapan yang terbaik, saudara. Karena dia juga mengharapkan yang terbaik dari kita. Orang tua tetap harapan yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Sekalipun mungkin orang bilang nuakal, duablek, tidak punya harapan. Harapan yang terbaik. Anak-anak, harapan yang terbaik untuk orang tua kita. Amin. Jangan menyerah. Jika Allah sudah rela mengorbankan anaknya bagi kita, maka dia pasti akan rela menerima kita apa adanya. Dia rela mengubah kita, sanggup memberikan kita hidup yang baru. Ini yang penting Bapak Ibu. Lihat Roma 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Harapkan yang terbaik Bapak Ibu. Kasih Allah disalib adalah pintu terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Ingat undangan Yesus. Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu percaya kasih Allah itu. Jangan ikuti perasaan aku enggak layak. Yesus sudah memikul dosa-dosa kita. Amin. Biarkan kasih Allah itu membebaskan kita dari belenggu dosa, dari rasa malu, dari kenangan-kenangan yang sangat buruk di masa lalu. Dan balaslah kasih Allah dengan mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Amin. Dan sampaikan kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sampaikan kasih ini. Biarlah tanganmu juga terbuka terhadap orang-orang yang menurut dunia tidak dapat lagi diselamatkan. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau mengalami kasih itu. Yang ketiga yang terakhir, salib itu menuntut respon. Apa yang dituntut dari salib? Itulah iman, itulah pertobatan, itulah penyerahan diri. Saya sudah mengkhotbahkan tentang jalan salib. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan meneladani Dia. Jadi salib itu menuntut respon. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Lihat, salib tidak mengizinkan yang namanya netralitas Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa bersikap netral terhadap salib. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita menerima kasih-Nya, kita menerima pengorbanannya, atau kita menolak kasih-Nya, menolak pengorbanannya itu. Tapi bersyukur kita adalah orang-orang yang menerima pengorbanannya. Amin. Kalau menolak, saudara, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Tidak ada wilayah netral, tidak ada wilayah abu-abu. Sikap diam terhadap kepedulian Allah, kasih Allah itu bukti bahwa kita menolak kepedulian Allah. Bukti bahwa kita menolak kasih Allah. Salib ini memanggil kita semua untuk memberi jawaban. Ya terhadap Allah atau tidak terhadap Allah. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita dan mari kita jawab ya terhadap salib itu. Amin. Ini penting, gak bisa netral Bapak Ibu. Di dalam Matius 12 ayat 30 dikatakan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, kata Tuhan Yesus. Kita harus menentukan pihak. Jangan berpihak kepada yang sudah pasti akan kalah, itulah dunia ini. Amin. Tapi berpihaklah kepada Yesus sang pemenang itu. Ya, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Seperti pujian pria tadi. Ku tetap pegang salib Kristus. Memihak kepada Yesus. Mengatakan iya terhadap kasih-Nya. Mengatakan iya terhadap firman-Nya. Pertama-tama respon itu adalah iman Bapak Ibu ya. Respon yang pertama kita harus sungguh-sungguh percaya. Salib itu undangan untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah membayar dosa-dosa kita dengan kematian-Nya. Amin. Bapak Ibu percaya sudah diampuni? Kalau sudah diampuni harus mengatakan terima kasih. Baru melayani itu Tuhan. Kalau saudara belum merasa diampuni ya enggak ada terima kasih. Orang yang sudah diampuni pasti melayani Tuhannya. Banyak orang loh yang enggak merasa diampuni.
Tidak percaya kalau dia sudah diampuni. Kita tidak dipanggil untuk percaya setengah hati, ya. Bukan sekedar pengakuan di bibir, tetapi kepercayaan penuh dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Iman itu seperti tangan kosong yang menyambut anugerah keselamatan. Amin. Iman itu tangan kosong yang menyambut. Inilah tangan kita. Tuhan, aku sambut keselamatanmu. Ingat kata Rasul Paulus, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Amin. Respon yang kedua adalah pertobatan yang sejati, Bapak Ibu. Ya, salib menuntut kita bukan hanya untuk merasa bersalah, ada guilty feeling, tetapi berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan kita, tidak lagi memberontak, tetapi melakukan kehendak Allah. Pertobatan yang sejati itu memang dimulai dari menyesali dosa. Aduh, aku berdosa, kenapa aku marah sampai sebesar ini? Kenapa aku membenci, kenapa aku tidak mengasihi? Tapi setelah menyesal kita harus membenci dosa-dosa kita itu. Kita enggak mau melakukannya lagi. Saudara, kita enggak hanya menjauhi dosa, tetapi membenci. Hati-hati ya, yang masih punya mantan dan belum benar-benar putus hubungan. Jauh tapi WA-an tiap malam. Malam saya, mimpi aku ya. Padahal di sampingnya istrinya, saudara. Benci, saudara ya, harus benci. Ya, hati-hati loh. Kita kalau enggak benci dosa, yang jauh bisa menjadi dekat kok. Ya, hati-hati, harus benci dosa, kemudian meninggalkan dosa dan memilih hidup bersama-sama dengan Yesus. Makanya kata kisah para rasul, bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Ya, enggak hanya menjauhi, tapi benci, saudara, dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan, kan begitu ya, dosa-dosa itu. Dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kemudian respon yang ketiga adalah penyerahan diri sepenuhnya. Salib memanggil kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus, bukan sebagian. Berserah kalau hari Minggu. Kalau jarang hari Minggu, berserahnya kalau pas Jumat Agung baru kelihatan. Kalau enggak, Paskah. Lalu Natal yang paling rame. Kalau Natal, ku mau cinta Yesus. Hari-hari berikutnya, ku cinta diri sendiri. Mari serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yesus tidak menyerahkan sebagian dari dirinya. Tapi dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Dia tergantung di salib untuk kita. Amin. Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Paulus. Tetapi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Bapak Ibu, apakah kita sungguh percaya kepada karya Kristus di kayu salib? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Allah? Hari Jumat Agung ini Bapak Ibu, waktu yang tepat untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Iman kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari sebagai kesimpulan Bapak Ibu, salib itu membuka jalan keselamatan bagi kita semua. Amin. Salib yang pertama-tama menyatakan betapa beratnya dosa manusia. Ya, begitu berat sehingga Yesus harus mati untuk menebusnya. Ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah kekilafan, tetapi pemberontakan, kejahatan yang besar terhadap Allah. Yang kedua, salib menyatakan kasih Allah yang tidak terbandingkan. Kasih yang tidak menunggu kita layak. Amin Bapak Ibu. Kasih yang mengorbankan diri sendiri. Dan yang terakhir, salib menuntut respon diri kita. Percayalah dengan sungguh-sungguh, jangan bimbang. Karena orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Amin. Ya, mari kita bertobat Bapak Ibu. Ya.
Ini berita yang sangat penting karena Alkitab selalu memberitakan kata bertobat. Meninggalkan dosa-dosa, hidup bagi Allah. Dan mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebentar, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita memperingati, mengakui mati bersama-sama dengan Kristus dan memberitakan kematiannya kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama-sama kita berdiri.